Halo guys, selamat datang kembali di channel Indikator Saham. Berkaitan dengan rencana pemerintah Indonesia untuk membatasi nikel, seandainya ini dilakukan, maka ketersediaan nikel dunia yang saat ini diperkirakan oversupply akan kembali normal, sehingga harga nikelnya kembali bagus. Harapannya, keuntungan perusahaan nikel akan membaik. Dan ini mulai direspon oleh market, saham-saham nikel mulai bergerak uptrend. Jadi, kali ini akan saya bahas saham-saham nikel yang menarik. Di antaranya ada Antam, Inco, Tins, DKFT, dan Harum. Sebelum kita mulai, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang belum, silakan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Selain itu, kalian bisa tonton video-video saya yang lain, link ada di deskripsi, atau kalian bisa lihat-lihat video-video dalam channel ini. Kita langsung bahas untuk yang pertama, yaitu saham Antam. Sebelum kita bahas sahamnya, kita coba lihat beritanya ya guys. Jadi ini beritanya. Harga nikel diramal panas, kemudian produksi biji nikel bisa turun dari 272 di 2024 menjadi hanya 150 juta ton, turun hampir 50%, sehingga pasokan nikel global bisa berkurang hingga 33%. Kalau kita lihat sahamnya, untuk saham Antam ini, dia sudah rebound ya guys, dari supportnya di 1420. Ini di beberapa waktu terakhir dia rebound di area ini. Di sini juga ada. Jadi ini bisa kita anggap sebagai supportnya. Kemudian dalam 3 hari saham Antam sudah naik dan saat ini posisinya sudah berada di atas MA20 dan juga MA50-nya. Dan ini posisinya sekarang sedang berusaha untuk menembus resistennya di 1560. Ini kita pilih karena di sini ada pantulan ya guys, kemudian di sini ada gap. Jadi bisa dianggap bahwa 1560 ini menjadi resistennya. Nah ini kalau misalkan bisa tembus ke atas 1560 ini, ya dia akan berusaha untuk menuju ke 1805. Tapi ini jalannya masih cukup panjang. Untuk menuju ke sana, ya mungkin geraknya kayak gini ya guys. Ini biasanya geraknya pelan-pelan, nanti dia tembus. Nah, seperti itu dan seterusnya. 1560 ini jadi resisten kuat. Ini juga saham ini membentuk bullish flag seperti ini. Jadi nanti kalau lewat dari garis diagonal ini, ya dia akan naiknya kencang. Ya mudah-mudahan ya guys. Itu untuk saham Antam. Selanjutnya saham Tins. Saat ini support di 995, kemudian resistennya ada di 1095 dan ini sudah terlewati. Kita bisa anggap 1095 ini sebagai resisten karena beberapa kali berusaha untuk ditembus, dan di sini juga ada pantulan. Jadi ini bisa dianggap sebagai resisten kuat. Ketika dia sudah tertembus dan dia berkonsolidasi di atas ini, ya berarti ini sudah bisa dianggap saham ini sedang berusaha untuk menuju ke resisten berikutnya. Resisten berikutnya di 1220. Ini kemarin ada pantulan. Kemudian kalau jarak yang lebih jauh lagi, ya di sini banyak pantulan juga. Ini pantulan-pantulan ini. Kalau dia bisa lewat dari 1220, ya dia akan menuju ke 1530. Itu untuk saham Tins. Selanjutnya saham DKFT. Sekarang trennya ini cenderung uptrend ya guys. Ini garis MA50-nya yang naik terus ke atas, dan ini sekarang sudah berada di atas supportnya 204 dan sedang dalam tahap
konsolidasi nanti di sini. Nah, kalau dia bisa tembus 232 ini resisten kuat. Kalau bisa tembus ini ya dia akan berusaha ke 268. Selanjutnya kita akan bahas untuk saham Inco. Inco secara keseluruhan masih downtrend ya guys. Saat ini supportnya ada di 3.400. Jadi misalkan saham ini ternyata turun dan closing di bawah 3.400, ya sebaiknya kalau kalian punya saham ini ya kalian keluar dulu. Kemudian resisten kuatnya sudah ditembus di level 3.630. Kita anggap resisten yang kuat karena beberapa kali ada pantulan di sini. Jadi setelah ini terlewati, selanjutnya dia akan menuju ke resisten berikutnya, yaitu di 3.950. Ya, ada pantulan. Kemudian kalau ini pun terlewati, dia akan menuju ke 4.400. Ini untuk saham Inco. Selanjutnya yang terakhir yaitu Harum secara keseluruhan sangat downtrend ya guys. Jadi untuk kalian ya harus hati-hati kalau punya saham ini karena performanya mungkin masih belum bagus. Untuk supportnya di 930. Jadi kalau kalian punya saham ini dan closing di bawah 930, ya sebaiknya kalian keluar dulu. Kemudian untuk resistennya saat ini ada di 1020. Ini beberapa hari terakhir dia naik, kemudian hari ini pun naik tapi belum bisa menembus resistennya, dia turun lagi. Kemudian kalau ini memang bisa tertembus, maka dia sudah bisa berada di atas MA20 nya. Ya, selanjutnya dia akan menuju ke resisten berikutnya di 1115. Ini juga jalannya masih jauh ya guys untuk menjadi benar-benar uptrend, tapi ya mudah-mudahan berita ini bisa jadi sentimen positif sehingga sahamnya juga bisa bergerak uptrend beneran. Itu saja guys untuk pembahasan saham kita hari ini. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Terima kasih.